Halo saudara dari Washington DC, saya Virginia Gunawan dan tim VOA kembali dengan berbagai berita terkini dari Amerika Serikat lewat segmen Sapa Dunia. 90% wilayah yang terbakar di Maui, Hawaii telah dipadamkan. Meski beberapa titik kecil api masih terus membara, upaya pencarian dan penyelamatan korban kini digencarkan memasuki pekan kedua kebakaran terparah di Hawaii ini. Sedikitnya 2.000-an gedung habis dilalap api dan 500-an lainnya rusak parah. Gubernur Hawaii kini mempersiapkan perencanaan pemulihan wilayah Lahaina dan berjanji untuk menjatuhkan denda berat bagi oknum yang mencoba mengeruk keuntungan dari tragedi ini. Lahaina di Maui merupakan salah satu destinasi populer wisata di Hawaii. Sebagai ibu kota kerajaan Hawaii pada abad ke-19, 470 tim SAR dan 40 ekor anjing menyisir hampir 80% wilayah yang terbakar. Sedikitnya 114 orang tewas dan 1.000-an orang hilang. Angka ini diperkirakan akan terus naik seiring penyisiran dilakukan. Presiden AS Joe Biden dan Ibu Negara dijadwalkan untuk mengunjungi Hawaii Senin waktu setempat untuk bertemu warga dan pemimpin lokal. Hubungan perdagangan dan kerjasama proyek infrastruktur Tiongkok dan Israel belakangan meningkat. Kedekatan antara kedua negara ini mengundang kekhawatiran bagi Amerika Serikat yang menekan Israel untuk membatasi hubungan ekonominya dengan Tiongkok demi alasan keamanan. Pelabuhan yang dibangun perusahaan Tiongkok di kota Haifa adalah salah satu proyek infrastruktur kerjasama Tiongkok dengan Israel yang diluncurkan baru-baru ini. Perusahaan Tiongkok juga terlibat pembangunan kereta di Tel Aviv. China has now the best infrastructure in the world. China is able to export its knowledge, its know-how, its engineers, its workers, and Israel benefited enormously. Tiongkok kini menjadi mitra dagang terbesar ketiga Israel setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat. Tapi di tengah ketegangan antara pemerintah di Washington DC dan di Beijing, Israel kini menghadapi tekanan dari AS untuk mengurangi hubungan dagangnya dengan Tiongkok. There's growing pressure from the United States on Israel to limit its engagement with China, specifically on infrastructure and technology, and that pressure is starting to yield results. Kedekatan Tiongkok dengan Iran dan posisinya yang cenderung pro-Palestina dipandang curiga sebagian pemimpin Israel. Meski demikian, sebagian analis menilai peran Tiongkok di kawasan justru bisa konstruktif. It's so rare to have in the Middle East a major country which is really neutral, which is not engaged, is neither pro-Israeli, nor pro-Iranian, nor pro-Saudi, nor pro-Egyptian. It is just a neutral country interested in economic ties with all parts of this very complicated Middle Eastern equation. Contohnya pada Maret 2023 saat Tiongkok memediasi perjanjian pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Iran. Demikian laporan tim VOA. Voice of Baceprot, kelompok metal asal Garut yang terdiri dari 3 perempuan berhijab mengguncang panggung Amerika Serikat di Washington DC. Tak tanggung-tanggung, penggemar mereka bahkan berkendara 2 jam untuk menyaksikan aksi mereka. Untuk pertama kalinya, kelompok metal asal Garut Voice of Baceprot yang terdiri dari 3 perempuan berhijab, Marsha, Widi, dan Siti, tampil di Washington DC. Walau sudah sering manggung di luar negeri, tur ke Amerika kali ini sempat membuat mereka ragu karena takut tidak ada yang menonton. Siapa yang menyangka kalau ternyata aksi panggung Voice of Baceprot berhasil menarik perhatian para penonton Amerika. Outstanding! It's fantastic. And they're so talented too. It's amazing when you see, I've seen so many concerts and then you see those guys, the ladies, and they just do such an amazing job. I hope they inspire more people, more women to do this kind of stuff. Love live shows, and when we saw like a different sort of representation, this kind of thing, we figured we would come here. Di panggung, Voice of Baceprot yang terkenal kerap membawa pesan penting melalui lagunya, sempat menyuarakan keprihatinan mereka akan polusi udara Jakarta yang parah. Let's take care of our earth as much as we can. Melalui lagu The Enemy of Earth Is You, mereka mengajak para penggemarnya untuk menjaga bumi bersama. Kita bukan mau misal ngajarin orang untuk gini nih caranya ini lingkungan gitu. Enggak, justru kita pengen ngajak untuk ayo belajar bareng. Ini ada kesempatan buat kita belajar bareng sama pendengar kita. Buat lebih tahu nih tentang bumi yang kita
tinggali tiap hari ini udah kayak gimana sih gitu. Namun membawa pesan penting dalam bermusik terkadang juga menjadi tantangan bagi ketiga perempuan muda ini. Kebanyakan orang tuh nganggapnya kita kurang kompeten, kurang pengalaman gitu karena kan kita masih muda gitu. Yang susah itu adalah konsistennya. Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Ihsan, VOA. Perayaan kemerdekaan Indonesia tak lengkap rasanya tanpa bazar dan panggung gembira. Di kediaman Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC, perayaan 17-an berlanjut hingga akhir pekan. Keragaman dan keaslian cita rasa khas berbagai daerah di tanah air menjadi daya tarik bagi para pengunjung bazar dan panggung gembira di halaman Wisma Indonesia, Washington DC. Yang paling utama saya datang pasti beli empek-empek, itu nomor 1, empek-empek ya. Lalu yang kedua itu sate, itu favoritnya suami saya, jadi saya harus beli untuk dia. Lalu yang lain-lain ya seperti cendol dan itu betul-betul rasanya seperti di Indonesia. Seperti ini minuman air asam ya, ini betul-betul rasanya seperti air asam di Indonesia. Warga non-Indonesia pun tak kalah antusiasnya. Wife is Indonesian, so we come to the Independence celebration every year here at the Ambassador's House, and we just love the entertainment and the food. I just love coming. It's a very exciting day for us. This is my third time to a bazaar here. Very interesting, lots of fun, lots of people, very well attended this year, very nice. Perayaan 17-an kali ini akan jadi yang terakhir bagi Duta Besar Rosan Ruslani yang selanjutnya akan mengemban tugas baru sebagai Wakil Menteri BUMN. Soalnya kalau soal makanan, surprisingly itu nggak kalah loh dengan yang ada di Indonesia. Yang menjadi favorit seperti contohnya rempeyek itu. Saya biasa di Indonesia makan rempeyek itu ya biasa ya, tapi di sini saya makan rempeyek malah keterusan karena saya rasakan wah ini enak juga nih rempeyek gitu kan. Selain bazar, panggung gembira menampilkan pertunjukan dari warga Amerika Serikat dan diaspora Indonesia, membayar suasana rindu tanah air di Amerika. Demikian laporan VOA. Saudara, kami akan kembali dengan segmen Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda dari Washington DC. Saya Virginia Gunawan dan tim VOA.